Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frian Edwahyu Ahmadi dengan NIM 220231100065 dari kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sutikno SEMI dengan judul Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Sejarah pemikiran ekonomi adalah disiplin yang memberikan sejarah kronologis produk intelektual atau pandangan terorganisir, prinsip, konsep, dan teori ekonomi, dan menjelaskan alasan mereka. Dengan pendekatan kronologis tanpa meninggalkan logika ilmiah, muncul produk-produk intelektual yang melahirkan aliran pemikiran ekonomi di mainstream. Kemudian salah satu tren dalam sejarah ekonomi adalah aliran kapitalis dan sosialis. Ekonomi sosialis adalah ideologi yang menghimpun keuntungan dan akumulasi keuntungan sebagai kapital secara terus-menerus atau individual. Sedangkan ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang secara seragam mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan diatur langsung oleh pemerintah. Ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis berjalan seiring. Selanjutnya, dasar pemikiran. Aliran ekonomi kapitalisme dan sosialisme bersaing memperluas pengaruhnya di berbagai negara di dunia. Kedua aliran pemikiran ini bersaing untuk membuktikan bahwa mereka adalah ideologi yang paling benar dan efektif untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi umat manusia. Masing-masing sekolah ini berlomba-lomba untuk mengklaim bahwa sekolah mereka adalah yang terkuat dan untuk waktu yang lama. Kemudian ada pengertian ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Yang pertama, pengertian ekonomi kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran. Secara umum, dalam sistem ekonomi kapitalis, alat produksi, distribusi, dan pertukaran yang paling penting berada di tangan swasta atau individu dan bisnis. Sedangkan pengertian ekonomi sosialisme adalah sistem atau teori ekonomi di mana alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran menjadi milik kolektif masyarakat melalui negara. Sosialisme juga didefinisikan sebagai tahap perkembangan masyarakat dari kapitalisme ke komunisme dan dicirikan oleh distribusi pendapatan menurut pekerjaan dan bukan menurut kebutuhan. Kemudian ada kelemahan sistem kapitalisme dan kelemahan sistem sosialisme. Yang pertama, kelemahan sistem kapitalisme. Dari segi keuangan, ekonomi kapitalisme didasarkan pada hak-hak individu yang merupakan ciri utama kapitalisme. Dalam arti, sistem ini mempercayakan alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran kepada swasta yang dikelola dan dikuasai oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, dalam hal kebebasan ekonomi. Kapitalisme ekonomi mengandaikan kebebasan ekonomi tanpa batas dan tidak adanya campur tangan pemerintah. Kebebasan ekonomi yang tidak terbatas seperti itu menimbulkan pemikiran untuk memperoleh kekayaan melalui cara-cara curang seperti perjudian dan prostitusi. Ketiga, dari sisi monopoli, kapitalisme sangat memuja persaingan. Maka dengan pengakuan atas keberadaan monopoli akan mendorong terjadi merger beberapa bisnis kecil menjadi satu sehingga menjadi monopoli atau kartel. Konsekuensinya, monopoli membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi, dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran. Keempat, dari sisi bunga. Lembaga perbankan dan bunga adalah darah kehidupan kapitalisme. Praktek perbankan adalah menggunakan basis bunga atau interest based, di mana salah satu pihak atau nasabah bertindak sebagai peminjam dan pihak yang lainnya atau bank bertindak sebagai pemberi pinjaman. Kelima, dari sisi eksploitasi.
Konsep hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak pemilikan oleh individu maupun swasta yang tak terkontrol telah secara praktis menimbulkan eksploitasi atau penindasan, sehingga seolah menjadi pandangan umum melihat penindasan yang dilakukan si kuat terhadap si lemah. Keenam, tentang distribusi kekayaan. Perbedaan ekonomi muncul dengan sendirinya ketika seseorang memahami kebebasan ekonomi dan kepemilikan alat produksi oleh individu atau sektor swasta. Perbedaan yang sangat tajam antara majikan dan pekerja menyebabkan masyarakat terpecah menjadi dua kelompok yang saling bersaing dengan kepentingan yang saling menguntungkan. Kemudian kelemahan sistem sosialisme. Yang pertama, di sisi properti. Sistem ekonomi sosialis memberikan semua kekayaan dan alat produksi kepada negara. Dalam hal ini, kendali atas semua alat produksi berada di tangan birokrasi. Kedua, dari segi materialitas. Sosialisme dengan alat analisis Marx tidak percaya pada agama, karena tahap kemajuan manusia bergantung sepenuhnya pada pengaruh apapun antara kekuatan ekonomi yang saling bertentangan. Peran Tuhan sama sekali tidak ada. Konsep ini lahir dari paham sosialis. Sebagaimana agama melegitimasi eksploitasi kaum proletar oleh kaum borjuis melalui konsep akhirat. Ketiga, tentang gelandangan dan tirani. Bentuk sosialis baru dari komunisme bercita-cita menjadi negara totaliter. Di negara bagian ini, borjuasi dihapuskan dan kediktatoran proletariat yang kuat didirikan. Hak-hak dasar dan kebebasan sipil dicabut, dan manusia direduksi bahwa hewan ekonomi murni, bertindak sebagai mesin produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Keempat, tentang pemerataan ekonomi. Secara teori, sosialisme dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan ekonomi, meskipun hal ini tidak pernah tercapai. Bahkan, atas nama pemerataan ekonomi, kita membutuhkan pemerintahan diktator atau jika perlu pemerintahan totaliter. Kemudian ada juga penolakan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang pertama, teori ekonomi kapitalisme dan sosialisme menciptakan ketidakadilan ekonomi yang mendalam. Kedua, teori ekonomi kapitalisme dan sosialisme tidak membahas kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Karena ekonomi kapitalis, misalnya, didasarkan pada mekanisme pasar bebas dengan tangan tak terlihat, memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menguasai sumber daya. Ketiga, modal tersebut tidak memasukkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga terdapat pembagian yang jelas antara individu, masyarakat, dan negara. Keempat, teori ekonominya tidak dapat menyelaraskan hubungan antar negara di dunia, terutama hubungan antara negara maju dan negara berkembang. Kelima, mengabaikan perlindungan sumber daya alam, di mana perhatian diberikan pada pembangunan untuk kepentingan orang atau negara, yang menyangkal pemeliharaan dan perkembangannya. Keenam, pengingkaran terhadap nilai-nilai moral sosial dan agama dalam kehidupan dan praktik ekonomi mempolarisasi masyarakat. Budaya memecah belah, korupsi dan kolusi sudah menjadi bagian dari bisnis. Kesimpulannya adalah, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan individu atau pribadi atas alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran. Kedua sistem ini adalah sistem ekonomi paling dominan di dunia modern saat ini. Kelemahan ekonomi kapitalisme tampak pada sektor swasta yang didasarkan pada hak milik individu, kebebasan ekonomi dari campur tangan pemerintah, monopoli, dan kepentingan pribadi sebagai orientasi ekonomi yang mengarah pada eksploitasi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, yang pada gilirannya menimbulkan konflik dan kelas. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.